Oke, Bang, terkait adanya kasus suap 3M yang dilakukan oleh Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung, pendapatnya gimana, Bang? Ya, saya pikir kita harus mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa potret ini salah satu potret suram penegakan hukum di Indonesia yang dimotori oleh institusi peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung kan. Bahwa kasus ini yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan yang kemudian diduga menerima suap 3 miliar ya. 3 miliar. 3 miliar ini tentu sesuatu hal yang membuat masyarakat, membuat publik itu mengalami distrust, ketidakpercayaan terhadap hukum di Indonesia gitu kan. Bahwa konstitusi secara tegas mengamanatkan Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang itu diprakarsai oleh institusi peradilan misalnya bernama Mahkamah Agung, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Malah kemudian mereka bukan menegakkan hukum dan keadilan, tetapi kemudian memperjualbelikan keadilan untuk keuntungan pribadi. Nah, kalau saya katakan peristiwa ini bukanlah peristiwa yang kemudian baru saja terjadi, tetapi peristiwa ini sudah suatu hal yang kemudian kita lihat potret seperti ini sudah banyak pejabat-pejabat maupun hakim di Mahkamah Agung yang kemudian sudah pernah terseret kasus korupsi juga. Misalnya lu pernah hakimnya kan gitu kan. Ada beberapa baru-baru ini ya. Ada pejabat-pejabatnya juga. Ini kan semua bagaimana kan kalau misalnya pengadilan di atasnya aja, induknya aja sudah bermasalah, bagaimana di bawahnya kan begitu. Kayaknya lebih parah lagi, ya kan. Nah, ini tentu intinya saya katakan kalau misalnya pertanyaan bagaimana Anda melihat tentang persoalan ini, maka saya katakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita sudah kehilangan kehilangan kepercayaan terhadap keadilan. Ini mau dicari di mana? Institusi mana yang bisa kita percayai untuk memperoleh keadilan? Kira-kira begitu. Oke, kalau biasa anak zaman sekarang bilang trust issue ya, Bang ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan adanya perkara ini, suap ini sangat mempengaruhi citra penegakan hukum ya, Bang? Of course. Kalau menurut Abang, solusinya gimana, Bang? Solusinya apa dibubarin, apa gimana? Ya, jadi saya katakan bahwa masalah seperti begini sudah terjadi berulang kali. Dan setiap orang berbicara tentang solusi, mereka katakan evaluasi. Tapi sayangnya persoalan ini dari dulu sudah terjadi, dikatakan evaluasi sampai detik kemudian tidak ada hasil apa-apa. Malah yang terjadi residivis. Diulangi lagi perbuatannya kan begitu. Nah, artinya saya katakan bahwa sepertinya gimana ya? Cuma dua pilihannya. Ya, kalau nggak bubarin Mahkamah Agungnya, maka jadikan saya sebagai ketua pengadilan Mahkamah Agungnya. Ya gitu, kalau saya dipercaya sudah saya pasti akan amanah dan seterusnya. Tapi kalau diserahkan kepada selain saya pesimis, itu pasti akan terulang lagi. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi saya bicara seperti gini, saya ingin mencampuri apa ya? Kita sudah tidak bisa serius lagi menyikapi hal semacam ini karena apa sudah terjadi berulang kali. Ya, jadi persoalan seperti ini ya gimana ya? Ya tadi ya paling mentok ya dibubarin aja Mahkamah Agungnya. Kalau dibubarin gitu. Jadi baiknya masyarakat mencari keadilan sendiri atau sudah pengadilan itu diselesaikan aja pada tingkat pertama, nggak usah lagi pakai tingkat pertama atau tingkat banding, kasasinya udah lepasin aja. Jadi kasasi PK tidak perlu? Tidak perlu, sudah tidak usah. Oh, jadi hanya 2 tingkat saja. Kalaupun perlu ya Mahkamah Agungnya dibubarkan aja, nanti kita atur skemanya seperti apa, intinya Mahkamah Agung kita bubarkan aja dulu. Jadi udah anggaran negara habis, kemudian kemudian outputnya banyak pejabatnya, banyak hakimnya yang kemudian ketangkap. Kira-kira begitu. Selalu evaluasi proses rekrutmen dari dulu iya sudah makan anggaran, dari dulu dibicarakan tapi tidak ada output apa-apa. Malah yang terjadi residivis begitu. Kira-kira begitu, Bung. Oke. Baik, terima kasih banyak, Bang.